Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam moga-moga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah sekalian, subuh hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan Bulughul Maram di waktu sahur. Mudah-mudahan penuh berkah bagi kita sekalian dengan berkah waktu di mana para malaikat mintakan ampun untuk orang-orang yang bersahur, dan ini adalah waktu mulia di mana doa-doa kita itu terkabul. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi ilmu dan amal. Baik, kesempatan kemarin pekan lalu kita bahas masih seputar tata cara sholat. Sekarang hadis 298, betul? Ya. Yaitu kita bahas masih seputar surat Al-Fatihah. Wa an Anasin radhiyallahu anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu. Ini hukum membahas tentang bismillah itu dijaharkan ataukah tidak ketika membaca Al-Fatihah. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar kanu yaftatihuna sholata bi alhamdulillahi rabbil alamin, muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar serta Umar mereka memulai sholat dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin, muttafaqun alaih. Kemudian zada Muslimun, ditambahkan oleh Imam Muslim, la yazkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraati wala fi akhiriha. Imam Muslim tambahkan tidak menyebut kala itu bismillahirrahmanirrahim di awal dan juga di akhir. Kemudian wa fi riwayatin, dan riwayat yang lainnya, li Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Beliau tidak menjaharkan. Dalam riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah disebutkan bahwa mereka tidak menjaharkan, mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ukhra li Ibnu Khuzaimah, dan riwayat yang lainnya dari Ibnu Khuzaimah, kanu yusiruna wa ala hadza yuhmalu nafyu fi riwayati Muslimin khilafan liman a'allaha. Dikatakan di situ mereka yusirun, memelankan bacaan bismillahirrahmanirrahim, dan dalam pengertian ini membaca dengan amat pelan, diarahkan pada pengertian tidak membacanya seperti pada riwayat Muslim, yang tentunya berbeda dengan yang menyatakan bahwa hadis ini maklul atau cacat. Terus Nuaim, dari Nuaim Al-Mujammir, dari Nuaim Al-Mujmir, atau dari Nuaim Al-Mujmir radhiyallahu anhu, ia rahimahullah, ia berkata, salaitu wara'a Abi Hurairah fa qara'a bismillahirrahmanirrahim summa qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balagha walad dallin qal amin wa yaqul kullama sajada wa idza qama minal julusi Allahu akbar summa yaqul idza sallama walladzi nafsi biyadi anni la ashbahukum salatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah. Dan dari Nuaim Al-Mujmir, situ Al-Mujmir yang tepat, kemudian dia katakan, aku sholat di belakang Abu Hurairah. Ketika itu ia membaca bismillahirrahmanirrahim, lalu membaca surat Al-Fatihah, Ummul Quran.
sampai pada kalimat waladdallin. Lalu beliau membaca amin, dan beliau mengucapkan ketika sujud dan juga ketika bangkit dari duduk kalimat Allahu Akbar. Lalu kemudian beliau itu mengucapkan salam. Lantas Abu Hurairah itu katakan, walladzi, demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku sangat mirip salatnya daripada kalian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentang masalah hukum menjaharkan bismillah. Kita lihat di sini ada Nu'aim bin Abdullah al-Mujmir bi dhammil mim, mimnya itu dhammah wa sukunul jim, dan jimnya itu sukun wa kasrul mim wa birra, dan mimnya itu di kasrah. Ya, mimnya itu di kasrah. Dan juga dengan ada huruf ra di situ. Nah, sekarang kita lihat, dan juga ada yang katakan bitasdidil mim as-saniyah. Mim yang terakhir itu, mim yang sebelum terakhir itu di tasdid. Dia digelari dengan abu, dia dan bapaknya dengan mujmir. Intinya ada yang baca juga mujammir. Nah, sekarang kita lihat takrijnya. Tadi ada riwayat saking Bukhari, Muslim, kemudian dari riwayat yang lainnya. Yang kita perlu lihat yang riwayat yang terakhir. Situ disebutkan kalau tadi Abu Hurairah itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dikatakan hadis ini ada illah dengan penyebutan bismillah di situ, dan menyelisih riwayat yang siqat dari Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah sebenarnya tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Dan di situ ada riwayat sampai 800 orang antara sahabat sampai tabi'in, dan tidak ada yang sahih kalau itu penyebutan dari Abu Hurairah bahwasanya kalau dikatakan itu Rasulullah SAW yang menjaharkan bismillah. Dan banyak yang menolak penyebutan bismillah ini secara jahar, karena Bukhari mengeluarkan dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah dalam bentuk yang lainnya, di situ tidak ada penyebutan bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita lihat tentang hukum menjaharkan bismillah. Kesimpulan dari hadis ini, para ulama berbeda pendapat tentang hukum menjaharkan bismillah di dalam sholat. Pendapat pertama itu katakan tidak menjaharkan bismillah, namun disirkan sebelum Al-Fatihah. Tidak membaca bismillah namun disirkan sebelum Al-Fatihah. Sirkan berarti dilirihkan. Terus ada pendapat yang kedua, seperti dalam mazhab Syafi'i, disunahkan dijaharkan. Dalilnya tadi hadis Nu'aim al-Mujmir. Juga ada yang ketiga katakan terserah atau pilihan, yaitu mau jaharkan ya monggo, mau lirihkan juga silahkan. Namun yang paling tegas dalam hal ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama tadi yang katakan
Bismillah itu tidak dijaharkan, namun cukup disirkan. Sedangkan riwayat Nuaim al-Mujmir kita cuma pahami kalau hadisnya itu sahih. Ketika itu Abu Hurairah baca bismillah, namun tidak ditegaskan situ dijaharkan. Artinya ada kalimat dari Ibnu Taimiyah, ittafaqa ahlul ma'rifah bil hadisi ala annahu laysa fil jahri biha hadisun sarihun walam yurwa ahlus sunani al-masghura syai'an min dzalik. Para ulama itu sepakat, yaitu para ulama pakar hadis itu sepakat bahwa tentang menjaharkan bismillah tidak ada hadis yang tegas. Dan itu tidak diriwayatkan dari penulis sunan dan penulis hadis yang masyhur lainnya. Wallahu taala a'lam. Yang dikatakan oleh Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa. Jadi kesimpulannya yang lebih tepat, bismillahirrahmanirrahim dilirihkan, tidak dijaharkan. Namun kalau karena memandang maslahat, karena dalam mazhab Syafi'i sendiri bukan hanya disunahkan di sini seperti pendapat ini. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i itu di Matan Abu Syuja disebutkan membaca bismillahirrahmanirrahim dan membaca Al-Fatihah dan bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihahnya itu dijaharkan, bismillahirrahmanirrahimnya juga dijaharkan kalau dalam mazhab Syafi'i. Maka kalau berada di depan dari jamaah Syafi'iyah jenengan tunjuk jadi imam, ya sekali-sekali bisa dijaharkan biar tidak mengundang konflik. Nah sekarang apakah bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari Al-Fatihah atau tidak? Karena tadi kok seolah-olah baca bismillah sebelum Al-Fatihah. Berarti ya Al-Fatihah sendiri, bismillahirrahmanirrahim sendiri. Sekarang kita lihat hadis 200. Hadis berapa sekarang kalau gitu? 303. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'tumul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innahuma ihda ayatiha." Itu tadi sudah. Belum ya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu katakan, jika kalian membaca Al-Fatihah, bacalah bismillahirrahmanirrahim karena itu bagian dari Al-Fatihah. Hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni dan yang benar hadis ini mauquf kata Imam Ibnu Hajar. Sekarang kita lihat takrij hadisnya. Syekh Albani itu mengatakan sanad hadis ini sahih secara marfu' dan mauquf, yaitu sampai pada Nabi dan juga sampai pada sahabat, berarti sampai pada Abu Hurairah. Dan yang mauquf tadi tidak membuat yang marfu' itu jadi masalah. Artinya hadis ini sampai pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Karena ada perawi yang katakan hadis ini mauquf itu kadang-kadang, ada juga yang katakan hadis itu marfu'. Ya, dan dia itu perawi yang siqah dalam hal ini. Jadi kalau ada kesimpulan dari Syekh Albani, ya hadis ini dari Abu Hurairah benar, dari Nabi SAW juga benar. Imam Nawawi mengatakan, "I'lam anna mas'alatal basmalah azimatun muhimmah." Ingat masalah basmalah bismillahirrahmanirrahim itu perkara penting. Yambani alaiya sihatis shalah. Yambani alaiya sihatas shalah. Dibangun di atasnya sahnya salat. Allati hiya a'zamul arkani ba'da tauhid. Di mana salat itu adalah rukun Islam yang paling agung setelah mentauhidkan Allah.
Dan di sini disebutkan wa qad ittafaqal ulama ala anna al-basmalah ba'da ayatin min suratin Naml. Para ulama sepakat di tengah-tengah surat An-Naml situ ada penyebutan Bismillahirrahmanirrahim ketika sudah diterangkan tentang surat Sulaiman. Kemudian mereka bersisi pendapat tentang Al-Fatihah itu di dalamnya apakah Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah ataukah tidak. Sekarang ada dua pendapat bisa dicatat. Ada yang mengatakan Bismillah itu ayat sendiri selain Al-Fatihah. Ada pendapat kedua. Kalau pendapat pertama tadi apa? Basmalah ayat sendiri. Bismillah itu ayat sendiri. Jadi Bismillah sendiri, Al-Fatihah sendiri. Dikatakan Bismillah itu bukan ayat dari Al-Fatihah dan juga bukan dari yang lainnya kecuali tadi surat An-Naml. Jadi dia ayat tersendiri. Tujuannya ditulis apa? Al-Fatihah ditulis untuk pemisah. Jadi jenengan baca surat satu selesai, lanjut ke surat berikutnya dipisah dengan apa? Bismillah. Tujuan yang kedua untuk tabarruk, ngalap berkah. Tujuan yang ketiga ibtidak biha, yaitu untuk memulai membaca surat. Kecuali tadi surat At-Taubah. Berarti Bismillah itu ayat tersendiri. Tujuannya apa? 3. Pertama apa? Pemisah. Kedua tabarruk, raih berkah. Yang ketiga untuk memulai. Bacaan surat. Nomor 2 tabarruk, ngalap berkah. Namun ini ngalap berkah yang syar'i, bukan ngalap berkah saking bekas makanan yang Mbah Kiai. Betul, po bekas minum. Wonten ta? Masih mboten niku tasih? Oh, tasih. Ngelan. Kiai ini jadi ujub. Iya, karena bekasnya Masya Allah, wah bekasku wae kaya ngene coba. Oh, dia nganggap dirinya kedudukannya tinggi. Boten tawadhu. Iya kan? Gak rendah hati. Dia nganggap wah ini orang-orang itu nganggap oh saya itu berarti luar biasa. Oh, saya diagungkan kayak begini. Beda kalau nganggap biasa dia bekas makan nggak usah diini-iniin, dia habiskin sendiri. Ya, bakso yo entek dewe. Beda dengan tadi, wah ini ngalah berkah gurma bakso ne dine 10, kuane sak baskom ngalah berkah. Terus ada pendapat yang kedua, katakan Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Seperti pendapat mazhab Syafi'i. Seperti pendapat mazhab Syafi'i. Kemudian pendapat yang tepat dalam hal ini, yang jelas Bismillahirrahmanirrahim, ini kesimpulannya Ji. Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Quran. Jadi nggak boleh dihapus dari Al-Quran. Karena para sahabat ketika nulis Quran itu menulis Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada yang ingkari itu. Karena yang ditulis dalam mushaf Al-Quran semua bagian dari Al-Quran berarti. Dan Bismillahirrahmanirrahim jadi pemisah antara surat, menunjukkan Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat, bukan bagian dari surat. Kecuali surat apa tadi? An-Naml.
Dan satu surat lagi yang tidak boleh diawali Bismillahirrahmanirrahim, surat apa? At-Taubah. Dan juga dalil kuat dalam hal ini, ketika itu Nabi SAW itu katakan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW itu bersabda, Allah berfirman, qasamtus shalah, aku membagi as-shalah, yaitu al-Fatihah, baini wa baina abdi nisfain, antaraku dengan hambaku itu menjadi dua bagian. Wali abdi masa'ala, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala al-abdu, jika hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dimulai dari apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan di sini dimulai dari bismillahirrahmanirrahim. Allah katakan, hamadani abdi, hambaku itu memujiku. Wa idza qala ar-rahman ar-rahim, dan ketika ia ucapkan ar-rahman ar-rahim, maka Allah berfirman, asna alayya abdi, hambaku memujiku. Dan jika dia mengatakan maliki yaumiddin, majadani abdi, hambaku itu mengagungkanku. Dan jika dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ia berkata hadza baini, Allah berkata hadza baini wa baina abdi wa li abdi masa'alah, ini separuhnya untuk hambaku, separuhnya untukku, separuhnya untuk hambaku. Kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibagi dua. Wa li abdi masa'alah, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala, jika dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim sampai pada kalimat waladdallin, hadza li abdi wa li abdi masa'alah, ini untuk hambaku, wa li abdi masa'alah, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Jadi kesimpulannya, karena dimulai situ dari alhamdulillah, berarti kita hitung nanti tengah-tengahnya, karena dibagi di sini separuh-separuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin 3. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibagi 2 kan? 3,5 berarti. Setengah untuk Allah, setengah untuk hamba. Terus mulai dari ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini masalahnya, kalau total kita itu tetap sepakat 7 ayat. Maka ayat yang terakhir itu yang paling panjang, ya, yang paling panjang kita bagi 2. Jadi total nanti 3,5, 3,5. Setengahnya pokoknya tengah-tengahnya di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti dibagi jadi 3,5, 3,5. Baru pas nisfun. Jadi kesimpulannya tadi apa? Bismillahirrahmanirrahim bagian dari ayat Al-Quran, kemudian dia pemisah antara surat. Ya, kalau dikatakan pemisah antara surat, berarti bukan bagian dari surat tadi. Berarti ayat tersendiri. Yang jelas Bismillahirrahmanirrahim tertulis dalam mushaf. Kemudian hadis terakhir yang kita bahas, wa anhu, berarti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini tentang ucapan amin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faraga min qiraati ummil Quran rafa'a sautahu wa qala amin. Rawahu Daruqutni wa hasanahu wal Hakim wa sahahahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bila selesai membaca Al-Fatihah, beliau mengangkat suaranya. Beliau mengangkat suaranya dan membaca amin. Diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan dihasankannya, dan oleh Hakim dan disahihkan oleh Al-Hakim. Wali Abi Dawud wa Tirmidzi min hadisi Wa'il bin Hujr nahuhu. Menurut riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari hadis Wa'il bin Hujr terdapat hadis yang serupa dengannya. Nah, itu hadis 304, 305. Sekarang kesimpulannya. Apa arti amin? Arti amin itu adalah Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah.
Ya Allah kabulkanlah. Kemudian tujuan dari Al-Fatihah. Maaf, tujuan dari amin adalah untuk mengakhiri bacaan Al-Fatihah karena ada doa di dalamnya. Karena ada doa di dalamnya. Kemudian bacaan amin di sini ada dua cara baca matnya. Bisa dengan mengikuti wazan fa'il, berarti amin, a-nya panjang, mi-nya panjang, amin. Ada juga dengan cara qasr, yaitu mengikuti wazan fa'il, berarti amin. Berarti dua cara. Bisa dengan amin, bisa dengan amin. Yang gak boleh, kata Al-Jauhari, bis tasdidil mim, mimnya ditasdid, amin. Itu salah, khotoun, itu keliru. Namun penyebutannya tadi ada dua cara, dua lughah, dua bahasa, yaitu amin dan amin. Yang tidak boleh apa tadi? Amin. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, disyariatkan membaca amin bagi imam setelah Al-Fatihah. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, membaca amin bagi imam dengan suara jahar. Inilah pendapat ulama Syafi'iyah dan Hambali. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah lirih. Kemudian faedah membaca amin sekarang. Faedah membaca amin. Idza ammanal imamu fa aminu. Jika imam itu mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang ucapan aminnya itu berbarengan dengan ucapan amin malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Malaikat baca amin itu setelah waladdallin. Nah, lalu kita ikuti barengan. Imam baca amin, makmum juga baca amin barengan. Amin. Siapa yang barengan dengan malaikat tadi, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Berarti faedah mengucapkan amin, dosa-dosanya akan diampuni jika berbarengan dengan malaikat. Wallahu a'lam bissawab. Rampung. Baik, juga pada pertanyaan. Ya. Gimana kalau membaca bismillah itu kelupaan baca dalam Al-Fatihah? Berjamaah atau sendirian? Kalau berjamaah sudah ditanggung imam. Kalau berjamaah, imamnya apa makmumnya? Imamnya. Tadi kalau kesimpulannya itu bukan bagian dari Al-Fatihah, berarti cuma diperintahkan baca Al-Fatihah saja. Berarti
tetap sah. Berarti tetap sah. Ada lagi? Ya. Membaca bismillah sudah Al-Fatihah sebelum surat. Itu jahar apa sir? Kalau pakai mazhab Syafi'i jahar. Kalau dia punya keyakinan sir berarti ya sir. Karena hadisnya sebutkan umum, bisa jadi dosa besar, bisa jadi dosa kecil. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Diampuni dosanya yang lalu, baik dosa kecil maupun dosa besar. Kalau pendapat dosa kecil dosa besar itu pendapat Ibnu Taimiyah. Kalau jumhur cuma mengatakan ini berlaku hanya untuk dosa kecil saja. Ada lagi? Ji. Ustaz, hukum makmum itu saat baca amin itu didengarkan atau diusir? Makmum Saat sholat jamaah, sholat jamaah setelah Al-Fatihah itu aminnya itu dijaharkan atau diusir? makmumnya jahar juga. Ya. Kalau tadi kita bahas tentang imam, makmum juga demikian jaharnya. Ada lagi? Ya. Tapi kebanyakan kita itu kalau aminnya itu bagi imam itu nggak kedengeran tuh bagaimana? Aminnya bagi Imam itu nggak kedengeran. Imam itu nggak kedengeran. suruh jahar. Kalau enggak ganti imam. Kebanyakan seperti itu. Kok orang kebanyakan orang siji paling simbat-simbat yang sepuh paling. Iya, jahar cuma amin. Orang-orang tahu belakang sudah tahu ya sudah itu jahar namanya. Itu, ada jahar. Baik. Untuk pekan depan gimana? Mau masuk apa libur? Derek. Buatan sibuk rewang lah. Lah, diterewo semua. Buatan ewo. Diterewo. Berarti tak masuk. Pada nganggur juga nganggur turu ayo. Ya. Tetap kajiannya bar subuh hari Ahadnya. Kan enggak terlalu sibuk karena lebaran Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Saya tahu Ahadnya ngaji berarti. Ya, tetap ada. Demikian kita cukupkan. Setelah ini monggo makan sahur sarangan di ruang utara seperti biasa. Kita tutup. Kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.